Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya anak-anak. Bu, Alhamdulillah untuk pembelajaran ya, ya pagi juga. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mengonstruksi teks cerpen. Nah, sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu untuk kelas ini. Ade Epa hadir. hadir Bu. Ya, Agus hadir. Hadir. Ya, Dewi Hadir Bu. dan Farida, Hadir Bu. Gilang, Hadir Ira, Hadir Bu. Mufida, Hadir Bu. Rio, Ya, Pika. Bu. Ya, hadir ya semua. Ya. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mengonstruksi cerpen. Nah, untuk materi sebelumnya kita telah membahas tentang unsur-unsur teks cerpen dan strukturnya. Apakah kalian masih mengingat apa saja unsur-unsur cerpen itu? Coba ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik Bu. Ya, ya benar. Nah, tadi sebelum pelajaran Ibu, apakah sudah berdoa dulu? Karena kan Ibu masuknya jam 2. Sudah jam pertama Bu. Ya, bagus kalau gitu. Kita bisa melanjutkan untuk materi kali ini yaitu mengonstruksi teks cerpen. Jadi kalian nanti harus bisa menulis cerpen hasil kalian sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan mengenai materi cerpen. Sebentar. Sudah muncul? Sudah, Bu. Ya. Untuk materi hari ini yaitu tentang materi cerita pendek. Untuk yang pertama, struktur teks cerpen. Abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Abstrak itu sinopsis, pengenalan cerita. Untuk komplikasi, puncak konflik, evaluasi, komentar, resolusi yaitu penyelesaian akhir, koda yaitu komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Untuk abstrak, evaluasi dan koda bersifat opsional, artinya sebagian besar cerpen tidak mengharuskan ada abstrak, evaluasi, dan koda. Untuk unsur-unsur pembangun cerpen, yang pertama tema, yaitu gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya untuk dapat merumuskan tema. Kita juga mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Untuk tokoh, yaitu merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita. Yang ketiga, penokohan atau perwatakan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Metode yang digunakan untuk menentukan karakter suatu tokoh ada dua macam. Yang pertama, metode analitik. Yang kedua, metode dramatik. Yang keempat, alur atau plot. Yang kelima, setting atau latar. Yang keenam, sudut pandang. Yang ketujuh, gaya bahasa. Yang kedelapan, amanat atau pesan. Nah, mungkin nanti Ibu akan menampilkan cerita pendek dalam bentuk video YouTube. Nanti saya share linknya di grup ya. Tuh.
Ra mengangguk pelan kala ia harus menerima kenyataan bahwa mimpi indahnya telah buyar. Berat baginya karena Ra adalah seorang yang ambisius dalam bermimpi. Dahulu, jauh dari berantara kota tak mengapa baginya. Tapi sekarang, jauh selamanya dari dekapan ayah, enggan rasanya. Ditambah, ibu menunggu. Adik-adik perlu suapan tentang masa depan, dan nenek yang mulai sakit-sakitan. Ibu, Ra ingin meminta maaf. Ra salah mengucapkan kalimat yang akhirnya membuat ibu jadi sedih. Ra, anakku, ibu paham. Ibu mengerti. Dan ibu tahu sekali sifat Ra, bagaimana dan inginnya seperti apa. Tapi, ibu kali ini harus minta maaf. Karena keadaan ibu yang tidak mungkin mengantarkan Ra untuk melanjutkan mimpi. Anak-anak menyaksikan cerpen. Nah, kalian harus bisa menentukan topik yang ada dalam cerpen tersebut. Nah, mungkin ada yang bisa menentukan topik dari cerpen tersebut. Untuk topik cerpen tersebut yaitu tentang cita-cita seseorang yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi namun terkendala dengan biaya. Ya, nanti kalian amati contoh cerpen tersebut. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian berkelompok menjadi 3 kelompok ya, untuk menentukan topik yang akan kalian membuat teks cerpen hasil karya sendiri ya. Untuk kelompok pertama yaitu Ade Epa, Agustriono, Dewi. Untuk kelompok 2, Neng, Gilang, Ira. Kelompok 3, Marcella, Mufida, Rio, Pika. Nah, Ya, Bu. ya. Ya, Bu, siap. Ya, Bu. LKPD-nya Saya pindah duduk dulu ya, Bu. ya. Ya, silakan duduknya disesuaikan dengan kelompoknya. Kalau sudah, sama Ibu dibacakan untuk tugasnya ya. Buatlah sebuah cerpen berdasarkan pengalaman hidup kalian yang alami sendiri atau pengalaman orang lain, kemudian analisis unsur dan struktur teksnya. Nah, ini ada di LKPD dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun ya, sama strukturnya dan EYD-nya. Ya, silakan kalian sama kelompoknya berdiskusi untuk menentukan topik yang akan kalian tulis nanti. Ya, silakan sama Ibu diberi waktu 5 menit untuk menentukan topik. Kalau sudah, nah, kalian buat teks cerpennya. Setelah itu, kalian presentasikan di depan kelas dengan perwakilan kelompoknya ya. Mungkin untuk presentasinya sama Ibu per kelompok gitu ya. Nah, untuk hasil karyanya masing-masing ya. Buat sendiri. Nanti akan ada penilaian oleh Ibu. Tuh. Silahkan sama kelompoknya diskusi dulu ya. Nah, sudah dapat topiknya belum anak-anak? Sudah, Bu. Ya, silakan sama temannya untuk menuliskan cerpen yang sudah kalian tentukan topiknya. Nanti kalau sudah selesai sama Ibu dipanggil per kelompok untuk presentasi perwakilan ya. Sudah?
Kalau sudah membuat teks cerpennya, silakan presentasi di depan kelompok 1. Kelompok 1 tadi Siap, siapa, Bu. Gus? Boleh di ke Iya, depan saya, Bu. Ya, Bu, sudah. sama temannya. Siapa yang mau mewakili kelompok 1 untuk presentasi ke depan? Gus, silakan ke Ya, depan. saya, Sudah? Bu. Ya, sudah ya. Sekarang untuk kelompok 2. Silakan yang mau tampil ke depan siapa? Saya, Bu. Bu. Ya, Neng, Gilang, Ira. Siapa yang mau tampil ke depan? Meng aja, Neng Meng saja aja, ya. Meng aja. Ya, silakan. Kalau sudah selesai, nanti kelompok 3 siap-siap ya untuk tampil ke depan. Ya. Setelah kelompok 3, Sela, Mufidar, Yopika, siapa yang mau mewakilinya? Silakan. Saya aja, Bu. Saya aja. Ya, saya, Bu. Ya, Marcela ya, silakan. Semuanya sudah ya tampil ke depan. Ya. Kalau sudah, silakan kalian analisis pekerjaan kalian berdasarkan unsur-unsur pembangun dari teks cerpen yang kalian buat, ya. Tuh. Nah, setelah itu kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah ya, sudah beres pekerjaannya untuk analisisnya, ya sudah ya. Nah, kalau sudah Bu, sudah semua. Alhamdulillah pembelajaran kali ini bisa kita simpulkan dari pembelajaran ini. Kita bisa mengetahui apa itu cerpen, struktur cerpen, unsur-unsur pembangun cerpen, dan kalian bisa mengonstruksi teks cerpen berdasarkan pengalaman hidup. Nah, untuk hari ini pertemuan kita dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.